Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan mengikuti sejenak sebentar lagi, yaitu kajian rutin Halaqah Ahad dengan agenda majelis pembahasan kitab tafsir As-Sa'idi Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dengan surat ke-89 yaitu surat Al-Fajr untuk pembahasan bagian ketiga. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah layar Zoom kita Ustadz Nizar Hafizahullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Eh, sebelum Wafikum Ustadz barakallah. sebelum Ustadz memulai kajiannya, sedikit tata tertib bagi para peserta kajian di Zoom untuk tentunya mendengar dan menyimak serta mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan Ustadz nanti pada sesi pertama. Kemudian di sesi selanjutnya mungkin apabila waktunya memungkinkan dan cukup, akan ada sesi tanya jawab khususnya terkait topik yang akan disampaikan nanti. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, tafadhol Ustadz, kajian bisa dimulai. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di kajian kita setelah libur Ramadan, libur Lebaran. Teriring terus doa kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan menjadi amalan yang saleh buat kita semuanya. Dan pula kita berdoa kepada Allah agar dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha agung, maha tinggi, agar Allah meneguhkan hati kita semuanya untuk tetap berada di atas Islam yang hak, berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak digoyangkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan godaan-godaannya, sampai pada akhir dari kehidupan kita. Dan semoga akhir dari kehidupan kita ditutup dengan kalimat La ilaha illallah dengan husnul khatimah. Ya, kita kembali pada kajian kita di surat Al-Fajr dari kitab Tafsir As-Sa'di, begitu populernya. Kalau nama kitab aslinya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Populer dengan nama penulisnya yaitu Tafsir As-Sa'di, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita di surat Al-Fajr di ayat 16 ya, karena kaitannya 15 dengan 16 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-15 karena kaitannya dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Fa'amma adapun al-insan manusia, idza mabtalahu ketika diujinya, ketika dia diuji, Rabbu
oleh Rabbnya. Fa'akramahu, Allah Rabbnya memuliakan dirinya. Wa na'amahu, memberikan nikmat kepadanya. Fayaqul, maka hamba yang mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan itu akan mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan diriku. Fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun ketika dia mendapatkan ujian dari Rabbnya berupa apa? Faqadara alaihi rizqa. Allah menyempitkan rezekinya. Dia akan mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan diriku. Apa makna di ayat ini? Yang di ayat 15, Imam As-Sa'di mengatakan, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haitsu huwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang watak, tabiat manusia yang memang itu ada pada dirinya. Wa annahu, dan manusia ini sebetulnya pada dirinya manusia ini adalah jahilun zalim. Bahwa dia adalah sosok yang pertama jahil, yang kedua adalah zalim. La ilma lahu bil awaqib. Dia tidak memahami dampak buruknya. Yadhunnul halal allati taqa'u fihi tastamir wala tasul. Dia menganggap kondisi yang dihadapinya sekarang itu akan berkesinambungan pada dirinya dan itu tidak akan hilang. Wa yadhunnu anna ikramallahi fid dunya, dan dia menganggap bahwa kemuliaan yang Allah berikan di dunia, wa in'amahu alaih, dan memberikan kenikmatan kepadanya, yadullu ala karamatihi indahu, menunjukkan kemuliaan dirinya di sisi Rabb, di sisi Tuhan. Wa qurbihi minhu, dan kedekatannya dengan Tuhan. Selesai penjelasan beliau yang di ayat 15. Maksudnya gini, jamaah, secara umum ayat ini menjelaskan berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu kenikmatan-kenikmatan duniawi. Seperti Allah lapangkan kepada dia perkara-perkara duniawi. Dengan bahasa sederhananya, orang bilang dia dibikin sukses. Usahanya sukses, kerjaannya sukses, sehingga dia memiliki perangkat-perangkat dunia. Rumah, kendaraan, dan kemewahan-kemewahan yang lain dia miliki. Ini yang dimaksud dengan kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba ini. Di saat si hamba ini mendapatkan ini semuanya, di saat si hamba ini mendapatkan ini semuanya, dia menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah kebaikan yang bakal berlangsung lama pada dirinya. Satu. Yang kedua, dia beranggapan bahwa ini tidak akan hilang pada dia. Kemudian yang ketiga, dia beranggapan bahwa Allah sayang sama dia. Allah cinta sama dia. Dia beranggapan dengan itu yang keempat, bahwa dirinya adalah sosok yang dekat dengan Allah. Jadi dia berdalih dengan itu semua. Dia lupa bahwa apa? Bahwa di ayat ini Allah mengatakan nabtalahu. Jadi Allah menguji dia. Dia lupa bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah ujian, cobaan. Apakah dirinya
sukses dengan ujiannya itu atau tidak? Apakah dia dengan apa yang Allah berikan kepada dia itu menjadi hamba yang menjalankan tujuan utama dalam kehidupan ini, yaitu ibadah hanya kepada Allah, atau dia malah tenggelam di dalam apa yang dia miliki. Nah, ternyata mereka ini hanya memandang dengan apa yang dunia yang dia miliki saja. Buktinya apa? Ketika Allah berfirman di ayat yang ke-16, Allah mengatakan, wa amma, adapun dia ketika qadara alaihi rizqa, Imam Sa'di mengatakan ai dayyaqahu, ketika Allah sempitkan rezeki dia, fasara yaqdir qutahu la yafdul minhu, sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan dia tapi nggak ada kelebihan. Imam Sa'di, nggak ada kelebihan. Dia menganggap anna hadza ihana minallahi lahu, dia menganggap ini kehinaan yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya, ini kondisi yang berbeda dengan yang pertama. Di saat usahanya gagal, bangkrut, kerjanya dia, penghasilannya kecil dibanding dengan orang lain. Sehingga penghasilan dia, apa yang dia peroleh, itu hanya cukup buat makan dia saja. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dia saja. Bahkan dia memenuhi kebutuhan pokoknya dengan apa yang dia peroleh itu dengan dengan penuh kesederhanaan. Ya, makannya, menunya sangat sederhana. Tempat tinggalnya mungkin dia kontrak atau tempat tinggal sendiri tapi kecil. Dia tidak memiliki kelebihan dan tidak mampu untuk makan, rumah, kendaraan, transportasi, pakaian, dan sebagainya yang lebih. Dari itu nggak mampu dia. Orang bilang hidupnya susah. Atau orang bilang menganggap hidupnya pas-pasan. Bisa jadi orang seperti ini merasa dirinya nggak berhak untuk berada di posisi itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa namanya, dia mungkin sarjana. Saya sudah sarjana, tapi kenapa kok masih seperti ini aja? Dia menganggap dia udah pekerja ulet, ya, sudah mengerahkan semuanya, punya kemampuan, punya skill dan sebagainya. Tapi kok masih begini-begini saja? Disinilah dia mengatakan bahwa Allah nggak adil. Ini bahasa orang. Allah nggak adil. Ternyata inilah tipe manusia yang selalu memiliki sifat halua. Khuliqal insanu halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Di surat Ma'arij. Sungguh manusia itu diciptakan wataknya, ya, wataknya bukan diciptakan, ya maaf, di wataknya dia itu adalah halu, ngeluh. Ngeluh. Kalau dia mendapatkan dunia sesuai dengan harapan dan ekspektasinya dia, maka dia akan mengatakan seperti tipe yang pertama, Allah Maha Baik. Tapi tetap aja dia sosok yang jauh dari Allah. Sosok yang jauh dari Allah, sosok yang tidak beribadah kepada Allah, sosok yang tidak taat kepada Allah, sosok yang bergelimang dengan kemaksiatannya, tertipu dengan dunianya, tertipu dengan kata sukses, dan sebagainya. Nah, ketika tipe orang yang kedua, dia mengeluh juga. Yang ini malah mengeluh. Yang ini memang benar mengeluh. Dan waktunya habis untuk mengejar dunianya dia. Akhirnya masjid nggak kenal, sholat nggak kenal, ibadah nggak kenal. Waktunya habis untuk itu. Nah, inilah tipe manusia yang dijelaskan di dalam ayat.
di dua ayat. Jadi pelajaran dari sini apa, jamaah? Yang bisa kita ambil bahwa kaya, miskin, atau bahasa manusia sukses, nggak sukses, bahasa orang. Semua ini adalah ujian dari Allah. Ini yang penting, luar biasa. Orang dikasih kekayaan, itu ujian. Orang dicoba dengan kemiskinan, itu juga ujian ternyata. Jadi perbedaannya apa dengan keduanya? Dua-duanya ujian. Kalau memang dua-duanya ujian, berarti yang kedua faedahnya, berarti ujian orang kaya lebih berat, jemaah. Karena orang kaya itu cenderung melakukan kemaksiatan akan lebih besar dibanding dengan orang miskin. Kemaksiatan yang dia lakukan akan jauh lebih besar lagi. Kezaliman, kemaksiatan, sikap melampaui batas, itu akan jauh lebih berat, lebih bervariasi dibanding orang miskin. Dua-duanya melakukan maksiat, tapi orang kaya akan jauh lebih besar lagi. Sisi bisnis, sisi usaha, kecurangan, kezaliman, riba, dan sebagainya. Menipu orang, dan sebagainya. Penggunaan uang, jangan ditanya. Di orang miskin, riba, ya bisa jadi dia kena riba. Judi, ya bisa juga. Tapi kan itu tadi, orang kaya akan jauh lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau toh orang kaya ini soleh dan taat, dia masuk surganya belakangan. Ya, jauh setelah orang miskin yang taat. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa kaya, miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang kaya, kejahatan dan kemaksiatan kedolimannya tentu akan lebih besar dibanding dengan orang miskin. Yang ketiga, dunia menjadikan manusia ini akhir jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum. Jadi hartamu, anak-anakmu ini ujian coba. Dan ayat-ayat yang berkaitan ini cukup banyak. Di dunia ini memalingkan manusia. Alhaakumut takatsur. Dorongan manusia untuk mendapatkan, mengumpulkan dunia, menjadikan mereka itu lalai. Lalai. Lalai dari Allah. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sampai lebih di atasnya lagi, tujuannya dia satu. Yaitu apa? Gunung kudaki lautan kuseberangi untuk mendapatkan. Begitulah pikiran. Dia tidak memikirkan dampak buruknya. Yang keempat, pelajarannya dari sini yang dikatakan oleh Imam Sa'di di sini, berarti manusia ini memang kalau sudah terjebak dengan dunia dan jauh terfitnah dengan dunia, jauh dari ketaatan, maka dia akan menjadi manusia yang zalim dan jahat. Kezaliman dan kejahilan dia menjadikan dia semakin jauh berada di dalam keburukan-keburukan, dalam kenistaan. Faedah yang berikutnya, berapa kelima. Kalau sudah manusia dalam kondisi seperti itu, maka dia akan melupakan dampak buruk dari perbuatan. Dia tidak tahu bahwa akhir perjalanan dia ini adalah akhir perjalanan yang buruk. Kemudian yang keenam, orang yang sudah seperti ini, dia akan cenderung berpikir hawa nafsu saja, bahkan sampai dia rela menghina, merendahkan, berprasangka buruk sama Allah. Jangankan sama manusia, Allah aja dia akan prasangka buruk. Kalau keinginannya nggak terwujud, dia akan bilang Allah nggak adil. Allah nggak adil. Dia akan prasangka buruk sama.
Yang ketujuh, manusia yang seperti ini akan buruk sama manusia. Sama orang lain juga bakal buruk. Dia akan baik sama orang lain jika keinginan dunianya tercapai. Kemudian faedah yang ke-8 dari kata amal insan idza mabtalahu rabbuhu rabb. Rabb di sini disebutkan nama dari salah satu asmaul husna yang paling utama, yaitu Rabb, yang memiliki sifat rububiyah, yaitu bahwa dialah yang mencipta semua, mencipta manusia, mengatur manusia. Mengatur ini apa? Mengatur ini menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dia. Allah yang tetapkan. Berarti hajat manusia ini sebetulnya ditentukan sama Allah. Ya, sama Rabb ini yang punya sifat rububiyah. Ada yang hajatnya ditetapkan lebih dari kebutuhan. Ada yang hajatnya ditetapkan pas dengan kebutuhan. Berarti Rabb ini adalah zat yang sudah memenuhi semua hajat dan kebutuhan manusia. Tetapi ya balik ke atas tadi. Iman terhadap Allah dan rububiyah Allah di sini tidak ada. Yang ada hanyalah pandangan terhadap dunia. Bisa kita ambil dari pelajaran yang ke-9 bahwa ketika iman tak ada, maka dunialah yang kecintaan terhadap materilah yang menguasai. Ini yang ke-9. Ketika iman tak ada, maka kecintaan terhadap dan materi yang menguasai jiwa. Maka inilah yang menjadikan manusia itu akan binasa. Berarti apa solusinya? Solusinya kembali kepada kekuatan yang terpendam dalam jiwa manusia. Yaitu apa? Iman. Dan iman ini dimunculkan dengan ilmu belajar. Kemudian dimunculkan kekuatan yang kedua, yaitu amal saleh. Sesuai dengan Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Dua hal inilah yang menjadikan kehidupan manusia itu. Walaupun dunia yang dia peroleh tidak sebanyak para ulama salaf, kalau mereka mengungguli Anda dari sisi dunia, maka unggulilah dia dengan ilmu tauhid. Ayat yang berikut. Kalla balla tukrimuna liyad. Sungguh kalian tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Sa'di, faraddallahu alaihi hadal hisban biqauli kalla. Allah menolak anggapan mereka tadi itu yang menganggap bahwa mereka lagi dimuliakan sama Allah. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama kan menganggap dia disayang sama Allah. Dia menganggap bahwa dia dicintai sama Allah. Dia menganggap dirinya dekat dengan Allah. Apa buktinya? Indikasinya. Indikatornya adalah ngasih dunia. Gitu kan? Allah ngasih dunia, dianggap itu indikator bahwa Allah cinta, bahwa dia dekat dengan Allah. Maka Allah bantah prasangka mereka ini kalah. Raddallah alaihi hadal hisban. Allah membantah prasangka mereka itu dengan firman-Nya kalla. Ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya. Yaitu tidak semua manusia yang aku kasih nikmat kepada dia, yaitu di dunia ini, bahwa dia orang yang mulia di sisiku. Lihat kalimat. Saya ulangi. Kita ulangi. Tidak semua orang atau manusia yang aku, yaitu Allah, memberikan nikmat kepada dia di dunia, kenikmatan dunia, maka dia orang yang mulia di sisiku. Tidak semua orang yang dikasih dunia. Memang Allah yang ngasih dunia ini.
Allah yang membukakan pintu dunia kepada dia, menjadikan dia sukses dengan pekerjaannya. Punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, ya, punya duit banyak. Tidak, memang Allah yang ngasih semua. Tapi bukan berarti Allah cinta sama dia. Bukan berarti Allah sayang sama lo. Berarti bukan berarti Anda orang yang dekat dengan dia, dengan Allah. Tidak, bukan berarti itu. Kalau saya selalu memberikan contoh di kajian-kajian itu, kayak apa namanya, pedagang kurban. Kayak pedagang kurban. Pedagang kurban yang jualan sapi sama kambing itu kan. Dari sebelum puasa, mereka sudah stok ternak, sudah stok sapi sama kambing. Untuk diapain? Untuk digemukin, untuk melakukan penggemukan. Ya kan? Digemukin. Mulai penggemukan sampai endingnya pas harinya sudah gemuk. Buat apa? Jadi kesimpulannya, buat apa dia melakukan penggemukan sapi? Sampai di Jepang, di Australia, di Amerika, di mana-mana digemukin dengan cara-cara yang nggak wajar binatang. Artinya istimewa, biar dagingnya muncul dengan jenis daging wagyu dan sebagainya, dengan grid-gridnya. Mungkin anaknya sendiri nggak digituin kali ya. Kenapa dia melakukan itu semua? Apakah artinya bahwa si pemilik ternak ini cinta sama kambingnya, cinta sama sapinya? Dia sebetulnya nggak cinta sama sapi. Ini sekedar contoh ya. Berarti endingnya untuk apa dilakukan penggemukan? Endingnya untuk digorok leher. Kenapa ikan gurami itu diternak, dibikin gemuk? Tujuannya adalah untuk diletakkan di penggorengan minyak yang panas. Jadi tidak semua mereka yang mendapatkan kenikmatan dunia, tandanya Allah sayang sama dia. Begitu pula sebaliknya. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqah fahuwa muhanun ladayya. Dan tidak semua mereka yang aku kasih rezeki pas-pasan, aku sempitkan rezekinya buat dia, bukan berarti dia orang yang terhina di sisiku. Tidak. Innamal ghina wal faqr. Sesungguhnya kaya dan miskin. Wasa'atu waddiq. Kelapangan dan kesempitan. Ibtila'un minallah. Ujian semua dari Allah. Wamtihanun yumtahanu bihil ibadu. Ujian. Di mana hamba-hamba ini diuji dengan. Liyara man yaqumu lahu bisyukri wasabri. Untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Fayuthibuhu ala dhalika thawabal jazil. Maka Allah akan memberikan pahala yang besar buat diri. Mimman laisa kadhalik fayanquluhu ilal adzabil wadil. Tapi jika tidak melakukan itu syukur dan sabar, maka Allah akan memindahkan dia di adab yang sangat pedih. Wa aidan, dan juga inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsihi faqat. Ketika seorang hamba hanya berpijak pada keinginan dirinya saja. Min dha'fil himmah, ini termasuk bentuk dari hamba yang tak punya harapan. Walihada lamahumullah ala adam ihtimamihim bi ahwalil khalqil muhtajin. Oleh karena itu Allah mencela mereka di saat mereka tidak memiliki perhatian terhadap manusia lainnya yang membutuhkan. Maksudnya egois. Ketika manusia itu mempunyai sifat ego, hanya mementingkan dirinya sendiri, maka ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang tak punya harapan, tak punya
punya keinginan untuk berbuat baik dan tidak punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan pada dirinya di hari esok. Nggak ada. Ini orang ego yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa tanda orang ego? Dia hanya mementingkan diri, dia tidak akan peduli dengan saudara-saudaranya, orang di sekitar dia yang membutuhkan dirinya karena dia punya harta. Banyak orang miskin, banyak fukara, banyak kegiatan-kegiatan positif yang butuh santunan dia, yang baik, berpahala. Tapi dia nggak peduli dengan semua. Yang dipentingkan dirinya sendiri dengan alasan, aduh usaha sepi, aduh ini. Padahal duitnya banyak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya Allah berfirman tentang mereka, kalla balla tukrimunal yatim. Yaitu kalian tidak menghormati anak yatim. Ai faqada abahu wa kasibahu. Yang dimaksud yatim ini siapa? Yaitu seseorang yang ditinggal wafat ayahnya. Yaitu sosok yang menopang kehidupan dia. Wahtaja ila jabri khatiri. Dia butuh orang lain yang menutupi kesedihan dia dan kebutuhan dia. Wal ihsan ilaih. Dia butuh orang lain yang membantu dirinya. Fa'antum dan kalian yang diberikan karunia dunia oleh Allah, la tukrimuna. Kalian tidak menghormati dia. Bal tuhinunahu, bahkan kalian merendahkan. Wahada yadul, hal ini menunjukkan ala adami rahmah fi qulubikum, bahwa kalian tidak punya kasih sayang di dalam hati kalian. Wa adamu raghbah fil khair, dan kalian tidak memiliki keinginan berbuat baik. Dan inilah mentalitas orang yang dikaruniai kekayaan. Dan dia orang yang gak ada iman dan jauh dari taat. Di surat Al-Qalam Allah mengatakan tentang orang seperti ini, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Apa? Manna' lil khair. Tidak mau berbagi kebaikan. Bakhil, pelit. Tidak mau berbagi. Ego, hanya mementingkan dirinya sendiri. Manna' lil khair. Mu'tadin, dia menzolimi orang. Kalau perlu, dia yang harus kalah. Gitu. Kalau perlu, dia yang harus saya ambil harta. Mana? Tidak perlu, dia menzolimi orang lain. Riba itu kan dia menyedot darahnya orang lain. Riba itu kan nyedot darahnya orang. Bisnis-bisnis yang curang. Afim. Dan dia akan bermaksiat terus di mana-mana maksiat. Sanasimuhu alal khurtum. Inilah ciri khas yang kami akan sematkan pada orang-orang yang seperti itu. Dan juga di surat Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'an. Ngeluh. Kalau dikasih musibah, rezekinya disempitkan, ya berkeluh kesah. Tapi kalau dikasih kekayaan, kelebihan harta, manu'a. Apa? Ogah dia untuk membantu orang lain. Jadi inilah manusia-manusia yang hanya mementingkan duit, harta. Sehingga tolak ukur sukses, bahagia itu adalah al-fulus dan kekayaan. Di situ saat itu dia menilai bahwa dia adalah orang yang sukses. Kalau hanya sekedar orang taat, ibadah, kerjanya, penghasilannya pas-pasan, aduh, dia orang yang gagal, termarginalkan, bahasanya begitu. Itulah mindset yang dibangun dunia barat, ekonomi kapitalis, terhadap konsep kesuksesan. Auzubillah. Auzubillah. Tanda bahwa dia adalah benar-benar orang yang jauh dari Allah. Tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya.
Makanya di ayat 18-nya Allah mengatakan wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ai la yahuddu ba'dukum ba'dan ala it'amil mahawij minal masakin wal fuqara. Satu di antara mereka tidak ada keinginan untuk saling mengajak, mendorong untuk memenuhi kebutuhan memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kalangan fakir miskin kan. Kenapa? Wadzalika li ajli syuh ala dunia. Karena ketamakan mereka terhadap dunia. Obsesi mereka yang berlebih terhadap dunia menjadikan mereka itu tamak. Wa mahabbatuha syadidah mutamakkinah minal qulub, dan kecintaan mereka yang sudah mengakar di dalam hati. Itu untuk dirinya aja. Dia cenderung memuaskan dirinya. Dia bisa jadi jalan-jalan sampai sekian. Beli mobil miliaran, beli ini, makan, satu menu sudah sekian juta. Tapi orang miskin nggak diperdulikan. Ini tanda kalau dalam dirinya tak ada kasih sayang. Sama sekali tidak ada kasih sayang. Dan yang kedua, tidak ada keinginan untuk baik. Tidak ada. Kenapa? Karena kejahilan dan karena kezaliman mereka yang setiap hari dia bangun, dia bangun, dia bangun. Kejahilan dia yang menjadikan dia tidak tahu dampak buruk dari apa yang dia perbuat. Ini berbahaya. Bahkan jemaah di 19 watak kuluna turas aklan lam. Kalian makan turas. Turas itu apa? Harta peninggalan. Aklan lama. Benar-benar dihabisin sehingga tidak menyisakan sedikit pun, kata Imam Sa'ad. Subhanallah jemaah, pengalaman saya pribadi ya, mengurusin warisan yang cukup lama. Saya melihat justru dalam keluarga yang kalau ada keluarga itu orang yang kaya, ya keributan waris itu kadang dipicu oleh mereka yang paling kaya dari aku. Justru dia ini yang berkuasa. Dia yang mengambil alih, dia yang berkuasa. Dengan dalih apa? Macam-macam lah indikasi-indikasi dalilnya itu macam-macam. Yang jelas mereka ini seperti yang Allah firmankan. Kalau orang miskin, saudara-saudaranya miskin, karena dia ngerasain kemiskinan. Ayo cepat dibagi. Itu saudara saya juga nggak mampu, kasihan. Tapi kalau ini yang kaya, buat apa dibagi? Udah nggak usah. Justru dia yang berkuasa. Padahal dia duitnya banyak. Tapi dia masih berkuasa dengan harta. Kenapa? Karena itu tidak ada kasih sayang. Saudara pun ditelan sama dia. Yang penting gue puas. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebabnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena mereka mencintai harta dengan kecintaan besar. Seperti firman Allah, kata Imam Sa'di, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan Allah, bal tuhibbunal akhirah. Sungguh kalian lebih mementingkan dunia yang sirna dan meninggalkan. Makanya orang seperti ini di surat Al-A'la disebut kelompok al-ashqa, yaitu kelompok yang sengsara. Nah, inilah jamaah yang berikan agar kita tidak termasuk. Kalau Allah berikan kepada kita harta yang jangan tertipu. Gunakan rezeki ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita diberikan rezeki yang pas-pasan cukup, ini rezeki saya yang cukup. Karena inti dari semua itu bukanlah banyak atau kurang ini atau pas-pasan. Karena yang inti dari semua itu adalah ibadah, ibadah masalah. Itu yang menyelamatkan. Bahkan kekayaan dan menjadikan diri lama hisab di akhir. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wafikum barakallah, jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab sesuai yang Ustadz sampaikan barusan.
Tafadhol bagi ada yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom, silahkan raise hand. Kemudian nanti Ana sebutkan, Ana tunjuk ya. Kemudian bagi yang Ikhwan bisa on cam, on video, bagi akhwat tetap menutup videonya. Atau bagi yang ingin bertanya melalui chat, silahkan dituliskan pertanyaannya, dikirimkan ke Ana. Baik, ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustadz, dari Amerika. Ustadz, mohon penjelasannya. Rezeki diatur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak membiarkan hamba-hambanya kelaparan. Tetapi di sisi lain, Allah menguji dengan kelaparan. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, basic pertanyaannya, Allah mencukupi kebutuhan hambanya. Tapi kenapa kok ada hambanya yang lapar? Pertama, jawaban saya. Pandangan miskin dan kurang itu dilihat dari sudut pandang mana. Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu yang pertama. Bahwa si fulan dikatakan orang yang kurang, miskin, sehingga makannya seperti itu. Dipandang dari sudut pandang siapa? Karena mata kirinya dia melihat dirinya, mata kanannya melihat level yang di atas. Mas, minum apa kamu? Air putih, Pak, biasa. Kenapa kok bahasanya memelas begini? Karena mata dia yang satu melihat temannya minum minuman yang macam-macam. Jadi ini yang seringkali kita memandang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Jangan melihat yang di atas, melihat yang di bawah, Bang, Mas, lihat yang di bawah. Nanti kita bersyukur. Anda minum air putih, di bawah kamu nyari air putih sulit. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, oh memang ada orang yang memang sulit makan. Nggak ada makanan, benar-benar kelaparan dia. Memang ada. Jawabannya apa? Jawabannya, Rasulullah SAW juga begitu, Mas. Kadang Rasulullah SAW harus puasa berhari-hari. Karena di rumahnya nggak ada makanan. Apakah artinya Allah menelantarkan Rasulnya? Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Begitu juga para sahabat. Apakah berarti Allah menelantarkan para sahabat? Di mana mereka sosok yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Iya juga. Terus gimana dong maksudnya? Ya akhi, inilah namanya ujian seseorang untuk menjadi pendekar. Itu dia harus melewati tonjokan-tonjokan dari sang guru sudah sering. Harus sering tonjok dia. Kalau enggak, dia enggak teruji badannya. Dia harus, dia kerap kali, sering kali, kecemplung kali, jamaah. Berapa kali dia harus mengalami cobaan. Ujungnya apa? Untuk menjadi suhu dan mendekar. Contoh lain, Anda melihat orang kaya, itu kan ketika dia sudah sampai di puncak. Orang tutup mata proses dia untuk menjadi orang kaya itu. Dia punya 10 pabrik. Mungkin yang 8 bangkrut, jemaah. Mungkin yang 9 bangkrut, yang sukses cuma 1 tok. Ya ini yang membuat dia kaya. Lu yang lainnya bangkrut. Dia udah sering kali bangkrut, sering kali ditipu, sering kali nyungsep. Cuman orang kan melihat endingnya dia kaya. Jadi kesimpulannya, memang ujian itu diberikan oleh Allah. Untuk apa? Saya tahan banting apa tidak? Contoh kasus para sahabat. Nyaman mereka. Pertama tinggal di Makkah. Suruh hijrah. Ketika hijrah, jadi miskin. Harta bendanya kan tertinggal. Bukan tertinggal, dirampas. Kemudian sudah mulai nyaman, sudah enak. Disuruh pergi ke
perang Tabuk, panas, di saat bahan pokok menipis, jalan kaki, naik kuda, naik ini, sekian hari, 10 sampai 15 hari. Sulit. Makanan nyaris nggak ada habis, bahkan kehabisan makanan, minuman kehabisan. Tenggorokan mereka benar-benar kering, sampai kata Umar kayak lepas rasanya ini tenggorok. Kenapa ini semua terjadi? Inilah ujian untuk menjadi orang yang teguh. Contoh lain, kita akan merasakan nikmatnya sehat. Kapan? Kalau kita merasakan diri kita pernah tergulai lemas di ranjang rumah sakit. Tapi kalau nggak pernah merasakan, sulit. Kalau nggak pernah ngerasain naik sepeda jatuh, ya nggak hati-hati. Nah, itulah jawaban. Jadi jawaban pertama apa? Jangan melihat yang di atas. Agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, kalau memang terjadi, inilah musibah. Dan musibah itu adalah kemuliaan agar kita menjadi manusia yang ratingnya bisa naik dan derajatnya bisa tinggi di sisi Allah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah jazakumullah khair Ustadz atas pertanyaan jawaban dari penanya. Berikutnya ada yang bertanya, eh, tapi ayatnya sudah lewat Ustadz. Bismillah, Afwan, Ana ingin tanya tentang ayat pertama surat Al-Fajr. Ana ingin tahu apa yang disebut sebagai malam yang 10 dan juga apa yang disebut dengan demi yang genap dan ganjil. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashar dengan ayat wasyafi'i wal watr? Setahu saya kajian ini direkam ya. Jadi Anda bisa lihat rekamannya di YouTube penjelasannya. Tapi saya jawab secara ringkas, yang dimaksud dengan malam-malam eh, 10 di sini perbedaan pendapat para ulama tafsir. Tetapi makna yang dikuatkan di sini adalah bukan malam, tapi hari, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu yang dikuatkan pendangannya oleh para ulama. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun ganjil dan genap, di sini ada lebih 30 pendapat para ulama tafsir. Dan para ulama tidak bisa menguatkan salah satu dari semua. Mana yang lebih dominan dan mana yang lebih kuat, mereka nggak berani. Sehingga jawabannya apa? Wallahu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya penanya dari Amerika Ustadz. Ustadz, zaman sekarang ini sepertinya manusia dimudahkan dengan fasilitas teknologi. Misalnya ikut kajian, bisa dengerin dari YouTube. Nggak membaca buku karena ada di website. Banyak ikut kajian dan semuanya penting. Akhirnya jadi khawatir hati ini. Bagaimana fokus memilih bekal akhirat? Mohon penjelasannya Ustadz dari Amerika. Keren pertanyaannya. Ini bagian dari bisikan setan yang halus. Halus, bisikan setan. Ya Allah, ini umurnya setan ini ribuan tahun. Ya, seolah-olah setan ingin bilang, ini sekarang fasilitas ini canggih. Saya duduk di perbatasan antara Bekasi, Jakarta Timur. Anda di mana-mana, di Amerika, di sini, di sini, di sini. Dengan waktu yang bertolak belakang. Tapi kita bisa duduk di majelis ilmu. Bisa di majelis. Sehingga muncul, wah sekarang mudah ya. Buku, wah sekarang juga sudah mudah kok, ada PDF, ada. Dan pengajian karena fasilitas mudah tambah banyak. Akhirnya dimunculkan bisikan setan. Bingung ya milih yang mana. Ustaz, kajiannya, saya mau belajar yang mana bingung. Terus akhirnya kalimat itu memicu apa? Memicu dirinya untuk calling down. Maksud dari setan apa? Ya udahlah, nikmati aja lah apa yang ada pada diri kamu. Ustaz.
Kalau dengerin sono bingung, di sono bingung, baca juga, aduh males. Nah, ending dari bisikan itu apa? Nggak usah dengerin pengajian deh, terlalu banyak. Hati-hati, hati-hati. Ini bisikan ini halus, bisikan syaitan. Gimana Mas? Mas, orang beli makanan itu masuk ke restoran itu yang Anda percaya. Di tempat Anda itu ada ratusan restoran dan tempat makan. Kenapa kok Anda memilih makan yang satu, dua, tiga ini saja? Sesekali Anda masuk sana sini. Di kota Anda banyak supermarket. Kenapa kok Anda seringnya ke supermarket yang ini? Begitulah Mas. Apalagi ini masalah din syariat. Jangan Anda terjebak. Islam ini mudah. Belajarlah dari ustadz yang Anda kenal saja. Sudah selesai. Oh, saya mau ngaji sama ini, ustadz ini, ustadz ini. Deh, bisa dengerin ustadz ini aja. Nanti saya sesekali saya akan mendengarkan dari ustadz-ustadz yang ini juga. Saya akan dengar juga dari ustadz yang ini juga. Yang penting semua ustadz ini adalah ustadz-ustadz yang mengajarkan kita Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, mengajarkan tauhid yang benar, mencegah syirik, mengajak kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, berpijak dengan ilmu yang jelas yang ini. Ya, saya akan dengar. Baca, oh iya, tetap itu membaca itu, tetap Mas, bacalah. Anda membaca dari PDF, Anda mau membaca dari buku aslinya, tergantung pada tingkat kenyamanan Anda. Tetap kita melakukan. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khair Ustadz. Syukron atas jawabannya juga mengingatkan bagian pribadi Ustadz. Sepertinya sudah ada satu pertanyaan lagi Ustadz baru masuk. Boleh Ustadz? Silakan, silakan. Baik Ustadz. Ustadz, ketika Ana mengajak sahabat atau kerabat ke kajian sunnah, statementnya seperti ini. Bagaimana menjawabnya Ustadz saat Ana abaikan saja? Katanya begini statementnya. Kita mengekang diri dengan label salafi. Sayang sekali, di zaman Nabi tidak ada internet dan YouTube. Lalu kenapa kita sekarang memakai HP dan YouTube untuk belajar, padahal itu bukan produk ahlu sunnah? Pertanyaan dari Swedia, Ustaz. Mas, ini nggak nyambung, Mas. Komentar dia nggak nyambung. Nah, Sangat Ustaz. nggak nyambung, Mas. Kenapa kamu Ya. makan daging sapi? Ya, bukankah ayam itu juga tempatnya di tempat yang sama? Anda ini mau mempermasalahkan daging sapi apa ayam? Hmm. Mas, ngelayani orang jahil ini kitanya sendiri yang jadi bego, kata orang Betawi. Mohon maaf ya bahasa saya ya. Mau saya jawab, saya sendiri bingung ini lari. Nggak perlu dijawab. Ya, pernyataan seperti ini tidak perlu Anda jawab. Dalam pepatah Inggris Timur, sing waras ngalah, Mas. Ini jawabannya apa? Jawaban yang paling bijak, sing waras ngalah, Mas. Terus gimana dong Ustaz? Senyumin saja. Oh iya, Mas. Ya, coba Mas, ini dengerin ya. Gitu aja. Senyumin, nggak usah dikomentarin. Kalau Anda komentarin, ini namanya bahlul ketemu bahlul. Saya tidak mau jadi bahlul, saya nggak mau jadi bodoh, saya mau belajar. Orang yang belajar diem menghadapi orang yang bahlul, dia diemin. Ini bahasa saya, jangan disampaikan ke dia dengan bahasa begini. Anda jawab apa? Senyum, tidak usah dijawab. Itu jawabannya. Barakallah fikum, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban pertanyaan. Mungkin itu yang terakhir yang ada di anak di Zoom maupun di WhatsApp grup. Ya,
Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Dan tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas materi yang tadi disampaikan, kemudian Wa juga iyyakum. jawaban-jawaban pertanyaan dari para penanya. Dan insya Allah kajian akan dilanjutkan, kajian tafsir ini akan dilanjutkan bersama Ustadz Nizar Hafizahullah yang waktunya insya Allah pekan depan hari Ahad ya. Jadi jangan Insya kemana-mana Allah. bagi para peserta kajian. Kemudian kita berdoa bersama-sama agar kita istiqomah di kajiannya Bumiku mengaji ini. Dan Ana sedikit mengingatkan bahwa besok Senin ada kajian Sirah Nabawiyah untuk pembahasannya Haji Wada dengan materi wukuf di Arafah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi insya Allah pekan-pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.